Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa pada mata kuliah Arsitektur Digital. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Tri Sutrisno, biasa dipanggil Tri. Sebelum memulai mata kuliah hari ini, saya akan menjelaskan peraturan tentang perkuliahan. Yang pertama adalah usahakan masuk sebelum 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, berpakaian sopan. Yang ketiga, diusahakan harus on kamera ya. Harus on supaya saya bisa melihat apakah teman-teman ada di dalam room saya atau tidak. Yang keempat, absen maksimal 3 kali. Kalau sudah 3 kali, ketentuan dari universitas tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Diharapkan ketika nanti teman-teman ada izin, ada tidak mengikuti perkuliahan, usahakan untuk menyampaikan kepada temannya atau langsung WhatsApp ke saya. Penilaiannya dalam mata kuliah saya, keaktifan 10%, tugas 1, 2, 3 masing-masing 10%, untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 30%. Baiklah, teman-teman mahasiswa, apa itu arsitektur digital? Arsitektur digital adalah suatu ilmu yang muncul dengan memanfaatkan kemajuan di rancangan teknologi dan teori untuk menghasilkan dan menggambarkan bentuk-bentuk baru dari ruang kota dan bangunan. Nah, di sini aplikasi atau software yang akan saya ajarkan yang pertama adalah 3D Modeling SketchUp plus V-Ray. Yang kedua adalah Autodesk AutoCAD. Yang ketiga adalah Adobe Photoshop. Yang keempat adalah Adobe Illustrator. Di dalam semua software ini tentu menggunakan perangkat komputer atau laptop, dan ini spesifikasinya yaitu minimal menggunakan komputer i5 dengan RAM 8 GB ya, minimal itu. Kalau di bawah itu kemungkinan nanti di dalam proses pembelajaran teman-teman akan lebih lama, karena dari pekerjaan atau tugas-tugas yang akan saya berikan akan selalu menggunakan komputer atau laptop. Jika laptopnya kurang memadai, maka kerjanya juga akan lambat. Baik, teman-teman, yang pertama adalah saya akan jelaskan SketchUp ya. SketchUp merupakan software untuk membuat 3D modeling sampai membentuk sebuah bangunan yang bisa menghasilkan gambar yang layak untuk dijual, begitu ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh proyek rumah. Kebetulan ini proyek saya sendiri. Ini dibuat dari 3D modeling SketchUp. Ya. Ini mulai dari lantainya, seperti apa, denah ruangannya, begitu ya. Nah, ini membuatnya dari 3D modeling SketchUp. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya, step by stepnya seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya saya akan berikan materi yaitu Autodesk AutoCAD. Nanti di dalamnya kita akan belajar membuat denah, tampak,
potongan. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini merupakan program Autodesk AutoCAD, yaitu program di sini saya menggunakannya untuk membuat gambar kerja. Di sini ada denah, ya, denah lantai 1, lantai 2, kemudian di sini ada tampak depan, detailnya pun nanti harus ada. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana nantinya teman-teman diharuskan bisa di dalam aplikasi SketchUp AutoCAD seperti itu ya. Kemudian setelah dari 3D modeling, nanti teman-teman juga belajar Adobe Photoshop. Tujuannya untuk membuat tampilan visual gambar supaya lebih menarik. Editing di Photoshop begitu ya. Selanjutnya yaitu menggunakan Adobe Illustrator. Nah, Adobe Illustrator ini tujuannya untuk membuat desain aprep untuk hasil presentasi yang menarik. Bagaimana cara-caranya? Hampir mirip dengan Corel Draw, hampir mirip, cuman berbeda nama saja. Nanti kita akan pelajari itu. Baiklah teman-teman, itu sedikit wawasan dari saya. Jadi step by stepnya di dalam belajar nanti mulai dari SketchUp, kemudian AutoCAD, kemudian Adobe Photoshop, kemudian nanti sampai ke hasil desain aprep ya. Saya akan memulai bagaimana caranya. Yang pertama, kita buka SketchUp-nya. Kita nanti menggunakan SketchUp Pro 2021 ya. Nah, setelah terbuka, nanti kita akan memilih meter. Tujuannya di sini meter yaitu ketika nanti kita ketik 1 meter, itu kita akan ketiknya angka 1. Ini kalau tujuannya meter. Kalau kita nanti misalnya menggunakan milimeter, maka 1 meternya kita harus ketikkan 1000. Kalau sentimeter 100. Ketikan di keyboard itu 100. Nah, di sini kita akan menggunakan arsitektural meter. Kita menggunakan meter sehingga nanti ketika kita mau membuat objek, 1 meternya adalah 1. Kita klik di sini. Nah, ini sudah ada tampilan 3D SketchUp. Di sini merupakan layar display untuk membuat gambar 3 dimensi. Yang pertama adalah file. File ini tujuannya adalah ini open, yaitu untuk membuka file yang sudah pernah dikerjakan. Ini save. Usahakan ketika kerja ini usahakan harus di save, lebih sering di save, karena khawatir nantinya mungkin ada mati listrik ataupun ada kendala-kendala lain. Ini bisa diantisipasi dari sini. Selanjutnya save as template. Nah, ini tinggal ini aja kita lewati.
Ini export bisa ke 3D model atau 2D grafik. Ini bisa import dari objek yang lain, ya. Nah, di sini unhide object atau unhide all. Ini view, ini bisa memunculkan beberapa toolbar. Toolbar merupakan perintah-perintah yang ada pada SketchUp. Yang atas ini adalah menu bar. Nah, contohnya large toolset di sini adalah, nah, ini untuk cara memunculkan toolbar yang ada pada SketchUp. Misalnya section ini saya munculkan, nah kita matikan, nah misalnya seperti itu. Selanjutnya untuk pengaturan preference, ya. Nah, ini untuk pengaturannya. Ini template yang tadi. Ini SketchUp preference. Model info seperti itu. Ini unitnya, karena kita pertama sudah pilih meter, maka secara otomatis di sini sudah meter. Nah, ini merupakan perkenalan pertama, minggu pertama kita bagaimana SketchUp itu. Minggu kedua kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan SketchUp, ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.